Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Jadi ini joki wheel yang sempat saya unboxing pada video yang lalu. Joki wheel merek Stone, ukurannya 14T, sudah saya pasang. Alasan saya mengupgrade atau mengganti dan mengupgrade ya joki wheel saya ini karena standar bawaannya goyang. Jadi ini bawaannya RD Melano Tourne, jadi ini RD nya lebih murah daripada joki wheelnya ya. RD nya Melano Tourne alias ciplaannya Shimano Tourne, harganya cuma 50.000, sedangkan RD-nya harga 150. Jadi joki wheelnya lebih mahal daripada RD-nya, tapi tidak apa-apa. Jadi bawaannya ini yang si merah ini 11T, dia sejak baru goyang, ndak diem gitu, goyang gini. Sebenarnya goyang itu mungkin ya disengaja, mungkin tidak tahu, karena saya juga nggak pernah tahu orinya si Shimano Tourne TZ ini. Tapi ini fotokopinya atau ciplaannya alias Melano Tourne, jadi Shimano nya itu saya nggak tahu apakah ya goyang-goyang gitu. Yang pasti kalau Shimano Tourne TY21B bawaan London Taxi ini enggak. Nah, karena goyang-goyang ini itu saya coba ganjal ring di kanan kirinya ini, tapi ternyata ganjal ring itu malah menimbulkan masalah baru, yaitu gauge-nya ini jadi mengerucut ke atas, sempit di atas, yang mengakibatkan saat-saat tertentu rantainya itu menabrak gauge, jadi berisik sekali. Nah, akhirnya saya putuskan saya ganti sekaligus saya upsize. Nah, alasan saya mengupsize itu sebenarnya juga melihat sepeda istri saya, jadi saya itu pengen lihat tampilan sepeda istri saya turn crash itu. Dia RD-nya kan pakai Shimano Altus seri M berapa ya, lupa saya. Dia kan puli joki wheelnya itu yang bawah itu 15T, yang atas 13T kalau nggak salah. Dia yang bawah itu kelihatan gede, kokoh, terus hulu juga kan nggak solid. Ini kan solid, nggak hulu, jangan ini hulu. Jadi keren gitu tampilannya, pengen gitu ceritanya. Jadi si puli joki wheel merek Stone ini ada beberapa macam ya. Selanjutnya beraneka ragam, dia ada yang solid seperti ini, solid lubang-lubang, ada yang hulu seperti ini lubang-lubang. Terus tutnya ini juga ada yang seperti ini, pendek-pendek, ada yang ini narrow wide seperti ini tipe narrow wide, jadi panjang-panjang. Saya nggak tahu ya bedanya yang tutnya pendek-pendek seperti ini atau yang panjang-panjang seperti yang terpasang saat ini, karena narrow wide itu yang saya tahu di centering itu supaya rantai itu nggak copot gitu ya tuh, makanya dibuat sistem narrow wide. Jadi mungkin ya sama ya kan, supaya rantainya nggak copot. Tapi tampilannya jadi keren banget, besar, gagah, hulu, dan bentuknya seperti shuriken gitu ya. Jadi shuriken senjata ninja Jepang gitu. Nah, saat pasang itu karena orinya 11T,
Harusnya sih naiknya nggak banyak-banyak ya toh, biasanya kan seperti itu, naiknya itu ya 1 atau 2 poin gitu ya, 1 atau 2, jadi 11 ya naiknya 12 13 itu maksimal biasanya. Tapi saya ini melanggar aturan ya 14 gitu, biar mirip-mirip punya istri saya, maksudnya keren. Nah akibatnya ya pasti ada, ini saya korban. Kidsnya ini harus saya potong, ini kelihatannya ini bekas putih-putih ini tadinya ada besinya gitu, ada kerangkengnya lah, ini si rantai ini saya potong ininya, besi yang siku gitu ke depan gini supaya kids nggak nabrak rantai. Jadi mengenai hebatnya apa ya, kalau saya sih karena yang lama rusak gitu, goyang-goyang, sekalian saya ganti baru, saya upgrade sekalian. Nah untuk yang terpasang ini puli joki Wheelstone ini sistemnya sudah bearing tapi masih steel bearing, belum ceramic bearing. Jadi bearingnya itu ada seal karetnya, jadi lebih terhindar dari air dan kotoran, pasti lebih durable yang pasti, karena air dan kotoran jadi sulit masuk, dan juga pasti lebih luncur ya, atau lancar kalau orang bilang. Nah apalagi kendalanya ketika pasang rantai, pasang joki wheel besar ini. Nah joki wheel besar ini ternyata sangat mempengaruhi rantai ya, rantainya itu jadi seakan-akan pendek, jadi apa ya, jadi kalau kombinasi besar ke besar itu jadi sesek gitu. Saya takut kalau putus entah rantainya entah HD-nya, saya sambung akhirnya rantai ini rantai saya beli baru dulu di Rodaling. Ini tadinya orinya 112 link, saya sambung jadi 114. Mana sambungannya ya, gak kelihatan. Jadi saya kan rantai yang lama itu kan bawaan London taksi itu saya copot karena dia pendek 108 link, karena waktu itu saya upgrade free wheel dari 28 ke 32. Saya beli rantai ukurannya linknya 112, jadi aslinya bawaannya itu 108. Jadi ini saya sambung, kok nggak kelihatan ya, mana sambungannya. Saya sambung, terpaksa saya sambung, untung kok saya punya rantai ya. Jadi untuk teman-teman yang mau upgrade puli oversize itu hati-hati ya, karena puli oversize itu kalau tutnya pasti ya, meskipun selisih dari 11 ke 12 atau 11 ke 13 pasti dia seakan-akan rantai itu jadi pendek, seakan-akan rantai jadi pendek, jadi pasti nanti timbul beberapa kendala kecil, terutama saat shifting besar ke besar, kombinasi besar. Oh ini dia, ini nah ini tuh kelihatan lah. Saya zoom dulu, nah ini kan beda ya, ini kan hulu lubang, yang ini kan enggak,
ini sambungan. Di sambungannya itu ini sama ini gitu, ini sama ini. Jadi dari 112 link menjadi 114. Karena kalau enggak gitu ya itu tadi, kombinasi besar ke besar dan ring besar dan sprocket besar, ininya catnya terlalu narik gitu dan kasar sekali bunyinya karena rantai terlalu tegang. Takut putus rantainya atau catch pulley catch RD-nya atau bahkan sprocketnya jadi patah karena terlalu ketarik rantai. Untuk mencegah hal-hal itu saya akhirnya sambung rantai, akhirnya aman. Jadi sekali lagi buat teman-teman, waspada ya kalau pengen upgrade atau akses joki wheel itu, pastikan rantainya masih mumpuni gitu, terutama untuk kombinasi centering besar ke besar. Jangan terus senang dengan kit yang terlalu berdiri atau terlalu sembujur kayak orang bilangnya, terlalu lurus gitu. Karena pasti itu adalah konsekuensi rantai yang terlalu pendek dan itu berbahaya banget, bisa putusnya rantai, putusnya gauge RD atau bahkan sprocket belakang ini bisa patah. Karena kalau kita ngepush gitu, misalkan kita lagi main sepeda gitu, nanjak gitu, kita ngepush pakai kombinasi besar sama besar, lupa gitu, atau malas shifting yang depan atau bahkan cuma single centering yang depan tapi besar gitu, terutama buat sepeda-sepeda kayak mini velo atau sepeda lipat gitu ya, bisa ambrol. Jadi pastikan teman-teman memperpanjang rantai, karena ternyata pulley oversize itu meskipun ada yang bilang enggak ya, enggak ada efek, tapi kenyataannya sepeda saya itu tegang semua gitu loh. Jadi khawatir lagi, kelihatan banget lah, mengkhawatirkan itu. Jadi akhirnya saya sambung ini rantai, jadi dari 112 ke 114, jadi aman lah. Untuk performa di jalan ya nggak tahu ya saya performa di jalan kayak mana, yang pasti karena baru ya lebih senyap dia kan, berisik ya yang lama. Yang depan itu ya lebih senyap ya. Meskipun ya ada berisik namanya juga RD, rantai logam ketemu logam kan ya berisik. Oh iya, saya sengaja memilih yang bukan aluminium ya ininya, karena ya itu tadi, logam kalau ketemu logam itu kan berisik kayak gini katakanlah. Oh gini ya, ini kan logam ketemu logam berisik ya. Makanya saya pilih yang bahannya bukan logam. Piston ini terbuat dari pom plastik campur-campur gitu. Mirip yang ori, plastik juga campur-campur. Dia keras, plastik keras, ada kacanya yang katanya bisa untuk anti anti friksi gitu. Terus sudah pakai piring, meskipun masih steel piring, tapi untungnya steel piringnya ada cover karetnya RS, itu 2 RS juga ada tutupnya, ini merah-merah ini, jadi semakin durable. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jadi hati-hati buat teman-teman yang
ingin mengakses puli joki wheelnya ke ukuran yang lebih besar atau oversize OSPW itu ya, oversize puli wheel, karena tidak hanya berhenti di situ saja teman-teman, nah juga harus waspada akan kapasitas rantai, karena puli yang oversize atau jumlah dutnya lebih banyak daripada standarnya, dia memakan kapasitas rantai, jadi seakan-akan rantai itu jadi lebih pendek tanpa kita harus memotongnya. Mungkin kalau teman-teman ada masalah, kelihatan ada masalah rantai kok kelihatannya kok kepanjangan gitu ya, teman-teman bisa menyelesaikan masalah pakai puli oversize ini. Selain tampilannya, cari yang tampilannya keren, pakai piring, juga masalahnya bisa dipecahkan. Itu kalau rantainya terlalu panjang. Tapi kalau rantainya enggak pas itu istilahnya, yes, ukurannya lah. Ketika teman-teman mengupgrade joki wheel atau mengakses joki wheelnya, puli RD-nya, pasti rantainya akan menjadi lebih pendek, pasti. Karena pengalaman saya yang barusan terjadi, akhirnya saya sambung ini gauge-nya ini kan sudah, ini kan besar ya, saya coba shifting ke sprocket besar. Nah ini jadi kan seperti ini tampilannya, dia kan lebih sembujur, lebih lurus gitu ya. Nah sebelum saya sambung itu, ini tuh bisa sampai ke depan sini, ini titiknya tuh bisa sampai di sini nih. Wah benar-benar takut saya, takut. Akhirnya saya sambung, padahal ini tadinya kalau pakai yang kecil ini, yang 11 ini enggak sampai segini ya, agak mundur ke belakang ini. Sayang saya nggak mendokumentasikan, saya hanya mengamati, karena ini terlihat dari ini rantainya ini yang lurus gitu. Kalau dulu pakai ini tuh rantainya masih agak ya agak nekuk sedikit, jadi ini titiknya tengah ini ada di sini kira-kira segitu. Nah kalau rantainya nggak diganti, tambah disambung, ini bisa sampai segini nih. Benar-benar nyata kalau oversize puli itu memakan kapasitas rantai ya, rantai jadi lebih pendek. Jadi kapasitasnya kemakan sama si puli RD oversize ini. Jadi kalau teman-teman RD-nya super yang harga mahal gitu, terus pengen ngubah tampilan pakai oversize puli OSPW gitu, yang mahal juga gitu. Aduh, ganti rantai dulu aja deh. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Semoga dilimpahi banyak rezeki dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.